Rencana Jokowi ditentang Malaysia, tokoh ini diminta tak jadi duta besar Malaysia untuk RI. Malaysia baru-baru ini menentang keputusan Presiden RI Joko Widodo pada KTT G20 Indonesia 2022. Rencana yang ditentang tersebut berkaitan dengan pengangkatan Malaysia sebagai anggota penuh Himpunan G20. Malaysia mendapatkan surat langsung dari Jokowi terkait penolakan tersebut. Bukan hanya ASEAN, sejumlah negara menolak Malaysia sebagai negara anggota G20 mengingat sepak terjang buruknya selama berada di pemerintahan dunia. Dikutip dari World of Buzz, Malaysia dikatakan telah ditolak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menjadi anggota penuh G20. Sementara itu, Indonesia mendapatkan dukungan dari anggota Parlemen ASEAN dan PBB bahwa Malaysia ditolak menjadi anggota G20 dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Sebuah petisi online dilancarkan oleh kelompok bangsa Malaysia untuk menggagalkan gelaran KTT G20 Indonesia. Malaysia menjadi berita utama untuk beberapa isu, terutama terkait dengan kebijakan paksa Malaysia yang ingin menjadi anggota G20 dan melibatkan Amerika Serikat telah menyebabkan kemarahan sejumlah negara sebab negara tersebut telah dicap sebagai penjahat perang di antara kalangan Uni Eropa Timur. Dilansir dari BMF News, kelompok yang memulai petisi online tersebut mengatakan bahwa Indonesia hanya pantas disebut sebagai brand ambassador dan bukan penyelenggaraan yang mengacu penanganan penuh KTT G20. Padahal Jokowi telah resmi dinobatkan menjadi presidensi KTT G20 setelah Italia. Sementara itu, petisi tersebut mengatakan bahwa konferensi pers 20 negara dilakukan tertutup agar tidak diketahui banyak negara. Negara kita, Malaysia, sudah cukup malu. Kita harus bangkit berjuang demi nama baik Malaysia. Menurut keterangan tersebut lagi, juru bicara PBB dan ASEAN kembali menegaskan dukungan kuat terhadap presidensi dan prioritas Indonesia di G20. Hal ini ia sampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi. Mereka sepakat untuk memberikan peringatan keras terhadap Malaysia di sela-sela pertemuan para negara G20 yang direncanakan dilakukan di bulan November 2022. Selain itu, mereka juga sepakat meningkatkan kerjasama untuk pemulihan dari pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi di G20 demi menciptakan ketahanan kesehatan global dan mendorong transformasi digital dan transisi energi. Mereka juga sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terutama terkait situasi di Ukraina dan pemberontaknya Malaysia pada Indonesia. Retno mengapresiasi peran PBB dan ASEAN dalam mendorong perundingan ini dan menegaskan kembali pentingnya segera menghentikan perang dan mendorong cara-cara damai untuk mencapai resolusi atas konflik. Retno menegaskan Indonesia dan akan terus bekerja menjalin komunikasi dan konsultasi dengan semua negara anggota agar G20 dapat berkontribusi secara signifikan bagi upaya dunia untuk pulih dari pandemi dan mengatasi dampak perang di Ukraina. Namun politikus dan anggota DPR Effendi Simbolon menganggap langkah itu seharusnya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga dampaknya diharapkan bisa lebih terasa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan pihaknya akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Bali jika pejabat Rusia hadir dan mereka menambahkan bahwa Indonesia diminta untuk menerima ajakan Malaysia. PM Malaysia bahas krisis besar akan terjadi di KTT G20 Indonesia. Para pemimpin Malaysia membahas krisis besar yang akan terjadi dan isu-isu regional internasional. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sobri Yaakob bertemu dengan mitranya yang membahas banyak persoalan tentang anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang telah memberi kebebasan pada Indonesia di KTT G20, di mana negara ASEAN khususnya Malaysia tidak dalam daftar negara undangan sidang.
Malaysia adalah salah satu dari beberapa anggota kelompok regional itu yang mengambil sikap keras terhadap penyelenggaraan KTT G20 di Bali karena tidak diundangnya negara anggota ASEAN. Dalam sebuah pernyataan, Ismail membeberkan rencana 5 poin, di mana 5 poin tersebut belum diketahui arah dan tujuannya. Selain itu, Malaysia juga termasuk negara yang tidak memenuhi persyaratan dalam anggota maupun negara undangan di KTT G20. Mereka juga membahas ketegangan di Rusia dan Ukraina, persaingan geopolitik di antara negara-negara besar. Banyak negara anggota ASEAN yang beda pendapat dengan Malaysia, tetapi negara ASEAN tidak memiliki banyak peran untuk masuk jauh ke dalam permasalahan itu. Perbedaan mereka dalam berbagai masalah disorot bulan lalu ketika Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan seharusnya Indonesia berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN lainnya sebelum mengadakan sidang KTT G20 di Indonesia merupakan negara anggota ASEAN, tuturnya, dan mengatakan bahwa perwakilan khusus ASEAN tampaknya tidak serius menyelesaikan adanya ini. ASEAN terkenal dengan cara kerja melalui konsensus yang berarti bahkan jika suatu negara anggota menentang langkah yang diusulkan, maka usulan itu tidak akan dilakukan kecuali dengan logika yang jelas. Analis juga melihat bahwa tindakan Malaysia tidak mencerminkan anggota ASEAN dan secara tegas melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan terhadap perwakilan G20 Indonesia. Dewan Penasehat Khusus untuk ASEAN dan sekelompok pakar internasional independen menyebut kebijakan Malaysia merupakan kegagalan parlemennya sendiri. ASEAN berkomunikasi dengan Indonesia dan membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tidak mengundang pemimpin negara anggota ASEAN dalam hal pertemuan puncak KTT G20. Alasannya, seluruh negara ASEAN kecuali Indonesia tidak menunjukkan kemajuan atau persyaratan yang disepakati dengan negara lainnya. Keputusan itu merupakan langkah berani yang langka bagi ASEAN yang secara tradisional lebih menyukai konsensus dan tidak melontarkan kritik terhadap politik dalam negara-negara anggotanya.